Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos ya guys ya. Banyak rezekinya, banyak ampaunya, banyak lesinya, amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini saya mau memberitahukan kalian kepada para PMI nih yang sakit. Kita sakit itu nggak pernah tahu ya guys ya, apalagi di negeri orang. Saya wanti-wanti dari awal di video ini, saya memberitahukan kepada kalian semua teman-teman saya yang sakit di luar sana. Ingat, ikuti prosedur biar hak-hak kalian itu nggak hilang, biar kalian itu terjamin walaupun sakit di negeri orang. Sebelum saya memberitahukan kalian bagaimana sih langkah yang harus kita lakukan kalau kita sakit di negeri orang, sebelumnya saya ingin membagi satu kisah, dimana kisah ini adalah seorang tentang PMI Hong Kong yang mengalami sakit guys. Sakitnya itu lumayan membuat saya merasa sedih juga, dan merasakan sakitnya itu bagaimana saya ikut merasakan ya. Semoga kisah dari PMI ini bisa memberikan kita pelajaran dan pengalaman untuk lebih berhati-hati bekerja di negeri orang ini ya guys ya. Yuk langsung aja. Alhamdulillah PMI ini sudah memberikan izin ke saya dan memberikan cerita yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, mempercayakan Yat Isam untuk membagi kisahnya. Langsung aja. PMI ini bernama Mbak Nurfi guys. Mbak Nurfi ini pertama kali bekerja di Hong Kong pada tahun 2019. Dia bekerja di salah satu majikan yang di kontrak kerjanya tertulis menjaga seorang nenek dan kakek di daerah Chai Wan guys. Nah, tapi bos yang menandatangani di kontrak kerja ini adalah seorang dai-dai yang masih muda, memiliki anak 3 orang, tapi anaknya udah pada gede-gede. Yang pertama umur 16 tahun, yang kedua umur 9 tahun, dan yang ketiganya umur 6 tahun. Semuanya laki-laki. Jadi kalau dijumlahkan keluarga itu ada 8 orang guys. Tapi Mbak Nurfi ini bekerja menjaga seorang nenek dan kakek di Chai Wan. Jadi dalam satu rumah itu cuma ada nenek, kakek, dan Mbak Nurfi di kontrak kerjanya. Pada kenyataannya saat datang Mbak Nurfi ini bekerja 2 rumah guys. Amazing. Dan rumahnya itu jaraknya nggak dekat guys, alias jauh, antara Chai Wan dan Skip Mei. Kalian tahu kan, berarti kita harus menggunakan alat transportasi MTR untuk menuju rumah dai-dainya. Apa sih yang harus Mbak Nurfi lakukan di rumah dai-dainya? Jadi job pada kenyataannya itu sudah melanggar kontrak kerja. Mbak Nurfi ini dizolimi oleh majikan ini. Kalau orang Hong Kong itu menyebut majikan seperti ini sebagai hohak. Hohak itu adalah orang Hong Kong yang memiliki hati yang begitulah guys. Jadi Mbak Nurfi ini ditugaskan tidur di rumah nenek kakek yang ada di Chai Wan. Tapi setelah bekerja untuk membersihkan rumah di Chai Wan itu, Mbak Nurfi harus pergi ke Skip Mei untuk membantu membersihkan rumah dadainya tersebut. Karena di rumah itu nggak ada anaknya pada sekolah kan, pada memiliki aktivitas. Jadi Mbak Nurfi itu hanya bersih-bersih rumah dan harus kembali lagi ke rumah Chai Wan untuk masak makan malam. Makan malamnya guys, ternyata yang membuat amazing lagi, kalau dadai, singsang, dan anak-anaknya itu makan malam selalu di rumah nenek dan kakeknya. Kebayang kan? Mbak Nurfi ini setelah bekerja di Skip Mei, dia harus kembali lagi ke Chai Wan untuk masak besar every day, setiap hari, setiap malam, kecuali hari Minggu aja, karena hari Minggu Mbak Nurfi jatahnya libur. Oke, kembali tuh dari Skip Mei, Mbak Nurfi ini harus masak, dan kebetulan nenek dan kakeknya ini masih bisa berjalan normal, masih sehat lah. Jadi yang masak itu neneknya, kadang dibantu neneknya. Jadi Mbak Nurfi pulang dari Skip Mei itu bahan-bahan sudah ada dan tinggal masak aja. Jadi begitu guys, rule pekerjaannya Mbak Nurfi seperti itu. Bangun pagi di rumah nenek, bersihkan rumah nenek, setelah itu pergi ke Skip Mei untuk membersihkan rumah dadanya. Setelah selesai balik lagi ke Chai Wan untuk masak makan malam setiap hari seperti itu.
Singkat cerita, satu kontrak finish. Hore, Mbak Nurfi keren, bisa melewati pekerjaan yang sulit padahal dia ini terzolimi. Akhirnya guys, singkat cerita, Mbak Nurfi ini finish kontrak dan dadanya mau dong renew dengan dia. Secara tidak langsung Mbak Nurfi ini menerima pekerjaan seperti itu, tidak ada laporan dan tidak ada komplain. Akhirnya Dada ini memutuskan untuk, kamu mau nggak renew kontrak lagi? Akhirnya Mbak Nurfi ini juga tipikal orang yang merger, untuk malas banget sih adaptasi dengan dengan majikan lain. Akhirnya Mbak Nurfi pun mengambil kesempatan untuk renew kontrak dengan role pekerjaan yang sama. Apakah ini suatu kesalahan Mbak Nurfi? Tapi ini adalah kenyataannya yang Mbak Nurfi ambil saat merenew kontrak dengan bos yang sama, meskipun pekerjaannya Mbak Nurfi tahu resikonya. Singkat cerita guys, di kontrak kedua pekerjaan mulai, dan di sini ujian Mbak Nurfi terjadi. Karena dengan kondisi pekerjaan seperti itu, yang harus Mbak Nurfi itu bangun pagi jam 6, selesai bekerja jam 11 malam, atau sampai jam 12 malam pun pernah. Akhirnya kita ini umur kan semakin menua ya guys ya, otomatis semangat kerja pun, tenaga kita pun dengan kondisi kerja seperti itu, akhirnya tubuh kita juga drop sendiri kan, konsentrasi kita juga menurun kan guys. Akhirnya Mbak Nurfi ini terkilir guys kakinya dan jatuh. Kita sebagai orang Indonesia yang sok kuat, yang sok ini cuma kekilir aja kok, besok juga sembuh, iya kan? Kalian begitu nggak? Kalau kalian jatuh nih, kalian punya pemikiran kayak gitu nggak? Biasa aja nih, kakinya cuma kesleo biasa, besok juga sembuh. Tapi beda ceritanya dengan Mbak Nurfi ini. Mbak Nurfi pun sama, menyepelekan kekilir kakinya pada waktu itu. Mbak Nurfi bekerja, membersihkan kamar mandi, dan kekilir kakinya guys, jatuh. Kaget dong Mbak Nurfi, kok bisa-bisanya saya jatuh. Akhirnya dilihat tuh kakinya. Ya udah, Mbak Nurfi awal melihat kakinya terkilir, ya olesin balsem lah, normal lah kita. Nah setelah itu, besok harinya kok makin sakit kakinya, agak sedikit membiru. Ya maklum ya guys, karena kekilir kaki di bagian tengkuk kaki nih, ini nih, itu kan tulang ya guys ya. Kalian harus hati-hati, jangan sepelekan nih. Akhirnya pas kebetulan Mbak Nurfi pun libur guys. Akhirnya Mbak Nurfi ini tanya-tanya dong sama teman, punya temen yang bisa mijit nggak? Kaki saya kekilir nih. Akhirnya ada tuh Mbak TKW seperti kita membuka jasa pijit-pijitan di luar sana. Akhirnya Mbak Nurfi ini kontak tuh mbaknya, Mbak saya mau pijit dong, kaki saya nih sakit. Boleh. Pada waktu itu diterima guys. Kita harus bayar tempat sendiri untuk pijat itu, dan tarifnya antara 150 sampai 200 dolar. Akhirnya Mbak Nurfi ini ketemu nih sama teman TKW yang membuka jasa pijit itu guys. Akhirnya tuh dipijit juga tuh sama mbak-mbak yang mengaku memiliki ahli pijit, ya kayak kita ini. Dan ingat, kalian yang membuka jasa seperti itu pun ilegal. Awas kalau ketahuan, bahaya juga, hati-hati kalian. Dengan minyak yang udah didoakan, ya sudah tuh dipijit tuh. Akhirnya bukan malah sembuh guys. Besoknya kaki Mbak Nurfi kayak gini, gemoy kakinya bengkak, jalan pun terseret. Tapi Mbak Nurfi tetap profesional kerja dengan rules pekerjaan yang sama. Kebayangkan, dengan kondisi kaki yang sakit, dia harus bekerja 2 rumah, harus masak. Gimana tersiksanya Mbak Nurfi? Mbak Nurfi terima. Akhirnya bosnya tahu nih, sebenarnya waktu Mbak Nurfi kakinya sakit sebelum dipijit di Mbak TKW juga sebenarnya bosnya tahu kalau Mbak Nurfi ini keadaan kakinya nggak baik-baik saja. Cuma bosnya ini mungkin don't care ya, nggak peduli tuh. Mungkin menganggap Mbak Nurfi ini udah dewasa, udah bisa mengatasi sendiri. Akhirnya bosnya ini mengajak Mbak Nurfi untuk fukjan ke asuk-asuk yang bisa mijit lagi. Ini versi dadanya nih, yang membawa ke tukang pijit ala Hongkong, orang Hongkong, asuk-asuk. Menurut Mbak Nurfi, bayar fukjan itu sekitar 300 dolar per satu kali pijit oleh asuk-asuk nih, oleh paman-paman Hongkong yang membuka praktek jasa urut di Hongkong.
esok harinya bukan malah membaik, makin menjadi. Akhirnya Mbak Nurfi ini disuruh majikannya pergi ke rumah sakit. Pergilah Mbak Nurfi ke rumah sakit sendirian dengan kaki yang terseret dan bengkak tersebut. Ketemu sama dokter, diberikan obat. Pertama kali ketemu sama dokter, diberikan obat, dan pulang lagi. Mbak Nurfi ini benar-benar minim informasi sekali, sehingga dia harus pergi ke rumah sakit dengan sedikit bertanya-tanya dengan orang gimana caranya, sampai akhirnya menunggu pada saat itu dia harus ke rumah sakit sendiri, mengurus sendiri, ketemu dokter sendiri, semuanya sendiri. Alhamdulillahnya Mbak Nurfi ini memiliki teman yang mendampingi dia saat ke rumah sakit. Temannya ini sudah cukup lama juga di Hong Kong, jadi untuk berbahasa ya oke lah, bisa membantu Mbak Nurfi ini dalam proses pengobatannya. Nah, akhirnya Mbak Nurfi ini pulanglah, dan Mbak Nurfi tetap harus bekerja di rumah bos dengan satu kaki. Diberikan bantuan oleh rumah sakit untuk menggunakan alat ini. Jadi Mbak Nurfi itu tetap bekerja dengan satu kaki dan harus merasakan sakitnya yang luar biasa. Oke, untuk cerita Mbak Nurfi selanjutnya, apakah Mbak Nurfi sekarang kondisinya sembuh atau malah memburuk, dan apa yang dilakukan majikannya terhadap Mbak Nurfi yang kakinya seperti itu? Oke, di part 2 ya guys, next video. Di video ini saya akan memberitahukan kepada kalian, kalau kalian sakit di Hong Kong, apa yang harus kalian lakukan. Nah, apa yang harus kalian kalau kalian sakit di Hong Kong? Yang pertama, kalian harus memberitahukan majikan, bos, saya sakit ini dan ini. Saya minta waktu untuk berobat ke rumah sakit. Nah, step yang kedua, kalian harus pergi ke rumah sakit. Jangan seperti Mbak Nurfi yang pergi ke tukang urut sendiri, ke ini sendiri. No, kalian harus pergi ke rumah sakit terdekat. Ingat, rumah sakit terdekat, karena kalian memiliki asuransi. Kalaupun nanti kalian harus membayar $100 atau berapa dolar pun, ingat, kwitansi dan rekod medis kalian harus difoto sebelum diberikan ke bos. Ingat, kwitansi dan rekod penyakit kalian nih harus difoto dulu untuk dokumentasi kalian, mengantisipasi barangkali majikan kalian nakal, kalian masih memiliki arsip. Yang ketiga, kalian harus memberitahukan hasil pemeriksaan kalian di dokter itu apa ke majikan. Paham? Yang ketiga, harus memberitahukan majikan dan bertahan di majikan tersebut, walaupun majikan dengan muka dan hati tidak suka kepada kita karena kita sakit. Bertahan, jangan sampai notice atau ngebreak kontrak sendiri, karena kalian sakit masih tanggung jawab majikan. Kalian tidak boleh menyerah, dan meskipun dengan rasa perasaan yang gak enak terhadap majikan, pokoknya kalian jangan menyerah dan bertahan semampu kalian di rumah majikan tersebut, meskipun majikan kalian gak suka ya guys ya. Lanjut, kerja terus. Yang kelima, jangan pernah menandatangani apapun, dokumen apapun yang majikan serahkan ke kalian, kecuali tanda tangan slip gaji kalian sendiri. No, surat apapun tidak boleh kalian tanda tangani. Oke? Kalau nanti kalian sampai di PHK atau dipecat atau di interminate, kalian harus lapor ke KJRI atau ke labor langsung. Karena apa? Karena kalau kalian dipecat saat sakit, itu kesalahan ada di majikan kalian, dan majikan boleh dituntut dengan ganti rugi kita. Ingat ya guys ya, kalau kalian dipecat langsung ngomong ke KJRI. Nomor kontaknya saya cantumin di deskripsi, barangkali kalian membutuhkan. Nih, info lagi nih, untuk pergi ke rumah sakit ini tidak berlaku untuk rumah sakit swasta yang ada di Hong Kong. Jadi kalian harus mencari data rumah sakit yang umum ya guys ya di Hong Kong, agar kalian itu berobat dengan gratis meskipun separah apapun sakit kalian. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini untuk cerita Mbak Nurfi. Di next video ya guys ya, kita doakan Mbak Nurfi, semoga Mbak Nurfi kuat bekerja dengan satu kaki di rumah majikan sampai hak-haknya didapatkan. Oke ya guys ya, mungkin itu aja guys sharing saya kepada kalian hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Mbak Nurfi lekas sehat dan pulih ya guys ya.
dan kita harus tetap bersyukur dalam keadaan yang sehat walafiat sampai hari ini. See you next video guys, bye bye.